Dunia hiburan nasional kembali diguncang oleh sebuah anomali digital yang syarat intrik. Tepat di saat perhatian publik mulai beralih dari satu kasus besar yang memanas, sebuah video singkat, berdurasi kurang dari 2 menit, tiba-tiba memicu kekacauan narasi yang masif. Video ini, yang bukan sekedar rekaman biasa melainkan sebuah bom waktu dengan dampak instan, menampilkan seorang pria yang identitasnya sengaja dikaburkan, wajahnya disamarkan seolah mewakili entitas bayangan, melontarkan pengakuan yang terkesan dingin, terukur, dan terencana. Kalimat kuncinya adalah, saya disuruh testimoni dan saya disuruh sebut nama. Dengan cepat menjadi mantra yang terpatri di benak masyarakat. Analisis awal menunjukkan bahwa rekaman ini jauh dari pengakuan spontan. Intonasi dan pilihan katanya terdengar diatur, seolah pria tersebut membacakan naskah yang telah dipersiapkan sebelumnya. Pengakuan ini secara eksplisit bertujuan tunggal, membangkitkan kembali ingatan publik dan menyalakan kembali bara api isu yang sebenarnya hampir padam dan terlupakan. Kemunculan yang sangat strategis ini segera memicu pertanyaan fundamental yang menuntut jawaban. Siapa dalang di balik instruksi ini? Nama siapa yang ditargetkan untuk ia sebut? Spekulasi tak terhindarkan mengarah pada orkestrasi besar. Sebuah gerakan yang diatur oleh tangan besar dengan agenda lebih luas, menjadikannya bukan sekedar kesaksian, tetapi sebuah deklarasi perang narasi yang terselubung. Dalam hitungan menit setelah video beredar, ruang digital Indonesia mengalami gempa. Dengan frasa kunci dari video tersebut meledak menjadi trending topik nasional, mencerminkan respons emosional kolektif dan rasa penasaran yang luar biasa. Ledakan digital tersebut seketika mengubah lanskap media sosial, dari X hingga TikTok menjadi ruang sidang dadakan. Jutaan warga digital bertransformasi menjadi detektif cyber aktif. Mereka tidak lagi menjadi konsumen pasif, melainkan investigator yang menganalisis setiap detik video, setiap intonasi, dan setiap bayangan di latar belakang. Tekanan untuk mengungkap identitas pria misterius itu meningkat tajam, menciptakan sebuah perburuan identitas yang viral. Fenomena ini sekaligus menunjukkan pergeseran kekuatan media, di mana analisis kerumunan meskipun seringkali tidak akurat, mampu membentuk persepsi publik lebih cepat daripada verifikasi jurnalistik. Di tengah hiruk-pikuk spekulasi dan perburuan, satu nama akhirnya mengkristal dan muncul ke permukaan, menyeret sosok yang relatif misterius, Haldi. Sosok yang dikenal bergerak di balik layar, namun kerap dikaitkan dengan figur publik berprofil tinggi dan rekam jejak kontroversial, seketika membuat kalangan tertentu diliputi kecemasan. Menariknya, nama Haldi tidak disebut secara eksplisit dalam video testimoni tersebut. Namanya justru ditarik oleh para detektif siber melalui apa yang mereka sebut cocok logi, sebuah proses penambangan digital atau digital mining besar-besaran. Netizen mulai merangkai ulang koneksi Haldi dengan berbagai isu lama yang sempat meredup, menggali arsip postingan Instagram bertahun-tahun lalu, menelusuri daftar pertemanan, dan menyusun timeline yang menghubungkannya dengan lingkaran individu yang diduga terkait dengan kasus inti. Keterlibatan namanya, bahkan jika hanya berdasarkan dugaan dan cocok logi, telah secara drastis mengubah fokus investigasi publik, menjadikannya pusat perhatian utama dalam drama nasional ini. Sejak namanya menjadi epicentrum baru dalam kasus ini, Haldi memilih untuk mengambil langkah yang paling memancing spekulasi, bungkam 1000 bahasa. Hingga laporan ini diturunkan, tidak ada satupun pernyataan, klarifikasi, atau bahkan bantahan resmi yang keluar dari dirinya atau perwakilannya. Sikap diam Haldi ini, alih-alih meredakan situasi, justru berfungsi sebagai bensin yang menyiram api keingintahuan publik. Kebisuan tersebut menciptakan ruang hampa informasi yang dengan cepat diisi oleh dua interpretasi yang terbelah. Di satu sisi, publik yang skeptis melihat keheningan ini sebagai sinyal kecurigaan, menafsirkannya sebagai indikasi kepanikan, upaya untuk menyusun strategi perlindungan, atau bahkan pengakuan diam-diam atas keterlibatannya. Bagi mereka, ketidakbersalahan harusnya dijawab dengan klarifikasi segera. Namun di sisi lain, pihak yang lebih rasional berpendapat bahwa ini adalah manuver hukum yang sangat hati-hati dan terukur, di mana angkat bicara tanpa persiapan matang dalam situasi yang panas bisa menjadi bumerang. Ironisnya, dalam drama digital ini, kebisuan seringkali terdengar lebih keras daripada pernyataan apapun, memperkuat posisi Haldi sebagai figur kunci yang memegang potongan puzzle penting, entah sebagai korban framing atau sebagai dalang yang terpojok. Drama ini mencapai titik panas baru yang jauh lebih eksplosif ketika nama seorang figur publik elit, Irish Bella atau IB, ikut terseret ke dalam pusaran spekulasi liar.
Keterlibatan nama artis sinetron ternama ini dipicu oleh upaya detektif cyber yang tak kenal lelah merangkai puzzle, meskipun kaitan awalnya sangat tipis, nyaris tak berdasar. Hanya muncul sebagai komentar iseng yang dengan cepat diamplifikasi oleh akun-akun gosip besar, mengubahnya dari sekadar misteri konspirasi menjadi drama selebriti skala nasional. Puncak dari kehebohan digital ini tercapai dengan beredarnya luas sebuah cuplikan video CCTV yang langsung memicu perdebatan sengit tentang validitas bukti dan manipulasi visual. Rekaman ini berdurasi hanya sekitar 15 detik, diklaim oleh para penyebarnya sebagai bukti pertemuan antara pria yang memberikan testimoni misterius dan seseorang yang posturnya, perhatikan, hanya posturnya, dianggap sangat mirip dengan Haldi. Video tersebut diduga diambil dari sudut sebuah restoran di Jakarta Selatan, bahkan menampilkan waktu dan tanggal yang oleh sebagian netizen dianggap krusial, mengarah pada hari yang sama seperti yang disinggung dalam kesaksian. Namun kontroversi bermula dari kualitas rekaman tersebut. Sangat buram, wajah-wajah nyaris tak terlihat tertutup masker, dan diperparah oleh minimnya pencahayaan. Rekaman ini seketika menjadi tes Rorschach digital, di mana publik cenderung melihat apa yang ingin mereka yakini. Netizen terbagi menjadi dua kelompok ekstrim. Kelompok yang meyakini 100% rekaman itu adalah bukti konkret keterlibatan, dan kelompok lain yang memperingatkan bahwa ini bisa jadi hanya kebetulan yang sengaja dimanfaatkan untuk framing. Peredaran video CCTV buram ini alih-alih mendinginkan suasana, justru semakin memperkuat keyakinan publik bahwa ada jaringan tersembunyi yang beroperasi di balik layar. Situasi keruh ini memaksa sejumlah ahli digital forensik untuk angkat bicara di berbagai media nasional, hadir sebagai suara nalar di tengah hiruk-pikuk emosi. Mereka secara kompak menyatakan peringatan keras, menegaskan bahwa mengambil kesimpulan dari bukti visual yang ambigu, berkualitas sangat rendah, dan minim konteks adalah tindakan yang sangat beresiko dan berpotensi merusak jalannya proses hukum yang sebenarnya. Setelah berhari-hari nama Irish Bella dicemarkan di ruang publik berdasarkan spekulasi yang rapuh, kehebohan ini mencapai titik balik ketika pihak keluarga akhirnya memutuskan untuk melancarkan serangan balik. Dalam sebuah konferensi pers yang digelar singkat namun syarat emosi, seorang wanita yang dikenal sebagai Tante IB tampil sebagai perwakilan keluarga, membacakan pernyataan resmi dengan nada yang tegas dan menusuk. Inti dari pernyataan tersebut adalah penolakan keras dan total terhadap narasi liar yang mencemarkan nama baik keluarga. Keluarga Irish Bella secara eksplisit menyatakan bahwa artis tersebut sama sekali tidak mengenal pria dalam testimoni dan tidak memiliki urusan apapun dengan kasus yang sedang diselidiki. Mereka bahkan memberikan alibi kuat bahwa saat video kesaksian itu viral, Irish Bella sedang berada di luar kota untuk keperluan syuting. Momen paling dramatis terjadi di akhir pernyataan. Kami tidak akan tinggal diam. Proses hukum akan kami tempuh terhadap semua pihak yang menyebarkan fitnah. Ancaman ini adalah sinyal jelas, mengubah dinamika kasus dari sekedar drama digital menjadi sengketa hukum resmi, memaksa semua pihak yang terlibat dalam penyebaran narasi liar untuk bersiap menghadapi konsekuensi yuridis. Setelah lebih dari seminggu penuh spekulasi, klarifikasi, dan ancaman, pihak kepolisian akhirnya menggelar konferensi pers. Aparat mengonfirmasi telah melakukan pemeriksaan mendalam terhadap video kesaksian dan rekaman CCTV. Namun ketika didesak mengenai Haldi dan Irish Bella, pihak berwenang bersikap sangat diplomatis. Nama-nama tersebut belum masuk dalam daftar saksi atau tersangka kami. Kami masih melakukan pendalaman dan mengumpulkan bukti konkret. Sikap netral dan hati-hati ini justru memicu kecurigaan baru di kalangan netizen yang yakin ada sesuatu yang lebih besar yang sedang ditutupi, sementara kebenaran yang sesungguhnya masih mengambang.